Ya, beberapa bulan lalu Bragi, ya, Bragi merilis lagu bersama Dudi Oris yang judulnya adalah Ulurkan Tanganmu. Uh, buat kalian yang belum tahu Bragi itu apa, kalau kalian kenal Randy Krishna, yaitu adalah dia salah satu personel Bragi. Dulu nama tenornya adalah Randy Bragi, sekarang Randy Krishna. Jadi band ini berdiri pada tahun 1996 ya, dengan personilnya yaitu sampai sekarang masih tetap awet, yaitu Renaldi atau yang akrab disapa Aldi Bragi ya. Lalu kemudian Reza Wahab atau Echa Bragi, Randy Krishna atau Randy Bragi, dan juga plus Erwin. Jadi mereka itu semuanya, ketiga ini, Aldi, Echa dan juga Randy itu mereka kakak adik, plus Erwin ya, yang memainkan gitar dan mengeluarkan banyak hits. Di antaranya itu adalah lagu Janji. Lagu Janji yang populer tahun 97, uh, yang jadi debut mereka. Uh, Aldi Bragi ya, kita kalau kalian yang belum tahu Gen Z ya, Aldi Bragi itu adalah dia mantan suaminya Ikke Nurjanah. Pernah juga dia menikah dengan Ririn yang sekarang dekat dengan Jonathan Frizzy ya. Uh, jadi Bragi ini salah satu band, sebenarnya gue bilang sih menurut gue masih band besar ya, meskipun gak sekarang mungkin ada band dan lain-lain gitu ya. Tapi Bragi ini cukup meramaikan di Antika Musik Indonesia pada tahun 2000 awal atau tahun 97-an dengan beberapa hit singlenya. Ya, termasuk muncul juga salah satu pentolannya itu Randy Krishna atau Randy Bragi yang akhirnya sukses menjadi bintang film ya. Dan pada mulanya kan band ini ya katakanlah iseng-iseng, menurut pengakuan Randy Bragi di podcastnya Ferdi All You Can Hear ya. Jadi mereka itu main-main instrumen dan akhirnya ngebuat band lah. Randy diajak oleh Echa dan juga Aldi yang sekolah ke Australia, maka jadilah sebuah band yang namanya adalah Bragi. Bragi itu sendiri adalah dewa musik yang berasal dari bahasa Swedia ya. Mereka lalu menelurkan single Janji dan mereka terus berkiprah di Antika Musik Indonesia sampai tahun 2007. Yang gue suka dari band ini itu adalah lagu yang judulnya Seperti Hujan. Seperti Hujan. Ya lagu ini mungkin gak begitu terkenal, bahkan gue sampai sekarang pun susah cari di YouTube ya lagu itu. Ya ada pun satu channel YouTube yang menayangkannya, itu pun hanya suaranya doang dan nggak begitu jelas juga gitu ya. Jadi ya untuk kalian yang tahu di mana link lagu Bragi yang Seperti Hujan itu, bisa share ya di komen. Gue cari-cari bertahun-tahun itu nggak ketemu juga gitu ya. Dan padahal itu lagu yang paling gue sukain di Bragi ya. Uh, Lalu kemudian tahun demi tahun mereka lalui dengan luar biasa kiprahnya. Namun sempat ada perpecahan ya ketika sekitar tahun 2006-2007-an, itu ada perpecahan karena band ini tuh ada perbedaan visi deh. Bahkan ada vokalis baru tadinya. Jadi Bragi itu dengan konsepnya nggak dua vokalis juga ya. Ada vokalis utama tapi ada vokalis yang uh, keduanya yaitu Aldi gitu. Namanya itu adalah Anda. Kalau kalian gak asing dengan nama ini, Anda itu adalah salah satu personil dan vokalisnya band dari Bonus Band yang populer di KFC dengan lagu Sejuta Rasanya, Benci Tapi Rindu gitu ya. Dan Kan Kurebut Hatinya Kembali. Nah, itu lagu-lagu populer dari Bonus Band. Nah, itu nama vokalisnya itu adalah Anda, yang sempat bahkan ada berita resminya bahwa Anda itu menjadi vokalis Bragi, tapi ternyata keburu pecah ya Braginya, jadi Anda nggak sempat berkiprah dengan Bragi. Nah, yang ada adalah ketika Bragi itu pecah, Randy bersama Erwin membuat project dengan vokalis Anda dengan judul Rea, dan pada waktu itu gue sangat menyayangkan juga gitu, bahkan ada berita Braginya itu bubar, dan gue salah satu yang menyayangkan gitu ya hal itu. Bertahun-tahun sudah sampai 2007 akhirnya mengeluarkan album, katakanlah album terakhirnya. Bahkan ada berita yang menyebutkan album tahun 2007 itu nggak ada keterlibatan, yang terlibat itu hanya Aldi aja gitu ya. Randy, Echa dan juga Erwin itu mereka bukan nggak terlibat, sedikit
keterlibatannya gitu ya. Nah, ada berita kayak gitu juga di album terakhirnya itu Bragi itu tahun 2007 itu, yang ada tiga lagu baru yang salah satunya featuring bersama Nindi ya, mengulangi, lalu kemudian dua lagu lainnya. Nah, bertahun-tahun sudah katakanlah mereka kalau bahasa sekarang itu hiatus, dan awal-awal setelah COVID lah, gue bilang setelah COVID baru mereka comeback lagi, masih dengan personel yang lama, dan mereka memboyong Dudy Oris yang merupakan mantan salah satu vokalis Yovie and Nuno. Dan ternyata ada kisah di baliknya adalah bahwa dulu sebelum Anda ternyata Dudy yang akan dijadikan vokalis Bragi. Tadinya Dudy, tapi ternyata udah keburu sama Yovie and Nuno, ya akhirnya masih tetap sama Aldi. Sering berjalannya waktu, mau merekrut Anda, tapi ya tadi gue bilang, keburu pecah kongsinya gitu ya. Nah, jadi Dudy ini mereka ajak untuk meremake beberapa lagu lama, dan sekarang sudah ada hit single yang kedua, yaitu Ulurkan Tanganmu. Setelah sebelumnya ada Semua Cinta. Dua lagu itu adalah dua lagu yang populer pada waktu kejayaan Bragi dulu ya. Yang sebelumnya yang bernyanyi itu kan Echa dengan Aldi, tapi di sini yang Ulurkan Tanganmu ini dibawakan semuanya oleh Dudy sendiri. Menurut penuturan Randy, sampai sekarang Dudy itu sifatnya masih featuring, jadi Bragi X Dudy ya. Namun dari sisi musikalitasnya sebenarnya suara Dudy itu cocok dengan Bragi gitu ya. Suara Dudy yang halus, bahkan bisa juga untuk lagu-lagu yang yang agak-agak marah gitu ya, agak-agak emosional gitu ya. Dan tapi juga bisa untuk lagu-lagu yang balad dan juga mellow, itu cocok banget dengan Bragi, dan terbukti dengan lagu Ulurkan ini. Sempat dengan Semua Cinta, lagu Semua Cinta diluncurkan, dirilis sama Dudy, tapi gue bilang nggak begitu pas ya, karena harus direndahkan suara Dudy-nya atau tangga nadanya. Nah, ini di Ulurkan Tanganmu ini dia nadanya itu pas banget, dan suasana dari lagunya itu malah menjadi suasana yang lebih sedih gitu ya, yang lebih mellow ya. Dan gue sebagai penikmatnya daripada versi yang dulu, gue lebih menikmati yang sekarang, jujur aja. Ya mungkin Bragi pun setuju akan hal itu ya, karena mereka memang membuat itu untuk berkolaborasi dengan Dudy yang kiprahnya itu udah luar biasa lah gue bilang. Dudy ini kan semenjak keluar dari Yovie and Nuno, dia terus menemukan album-album solonya. Yang terakhir itu kan yang gue paling suka juga itu Ku Jatuh Cinta gitu ya. Dan sempat dibawakan juga disinkronize beberapa waktu lalu, Ku Jatuh Cinta bersama Bragi juga. Dan ini lagu ya, Ulurkan Tanganmu ini udah harusnya ini kalau misalnya zaman dulu ini meledak nih udah lagu nih ya, karena memang luar biasa ini musikalitasnya, yang ada sendu-sendu dan melo-melo kayak gitu ya. Ya cuman sekarang kan persaingan cukup ketat ya, dan bervariasi, jadi seolah-olah di dunia musik sekarang itu, kalau dulu kan dibawa arus tuh sama band, kalau sekarang penikmat musiknya udah terbagi dalam beberapa bagian, terkotak-kotak, tinggal menikmati deh, lu suka yang mana, lu suka musik yang mana, nih YouTube sediain, nih platform semua sediain, Spotify sediain, nih silahkan lu nikmatin masing-masing berdasarkan golongan lu. Seolah-olah kan kayak gitu. Dan ini juga, ini gue bilang pasarnya ini pasti banyak ini lagu ini, harusnya ya, dari segi kualitas musiknya ya. Cuman ya kita lihat aja bagaimana respon mereka gitu, respon di rilisnya lagu ini gitu ya. Karena ini sayang banget lagu yang dilewatkan bersama Dudy. Dan gue ini sangat berharap banget semoga ada single baru dari Bragi, yang gue harap-harap banget udah bertahun-tahun lamanya ya. Jadi berarti mungkin sudah sejak 17 tahun lamanya Bragi itu hiatus, dan sekarang udah comeback lagi. Ya di awal comebacknya kalau sebenarnya tahun 2020 pada waktu COVID ya, yang meremake ulang lagu Janji, yang itu gue bilang, sorry bukan gue underestimate, tetapi Bragi bisa juga ya membuat aransemen kayak gini gitu kan. Dan itu yang gue liatin gitu ya. Dan ini terbukti juga mereka lanjutkan dengan Semua Cinta dan Ulurkan Tanganmu. Bahkan menurut Randy ini sebenarnya ada 5 lagu nih. Jadi artinya 3 lagu belum keluar, baru 2 yang keluar. Ya kita nantikan aja gimana dengan Dudy ini. Apakah berlanjut? Tapi kalau berlanjut sih gue bilang Dudy udah punya panggungnya sendiri ya. Bragi udah punya sejarahnya sendiri. Jadi alangkah lebih baik dengan featuring aja gitu. Asalkan mereka bisa melantunkan lagu-lagu yang memang bisa enak didengar oleh penikmatnya.
seperti yang gue bilang dari video sebelumnya bahwa ya ini sekarang sih tahunnya zamannya vokalis ya. Jadi benar-benar dipengaruhi oleh seorang vokalisnya gitu, bukan bandnya. Cenderungnya seperti itu. Tapi anehnya, yang lebih anehnya lagi adalah penyanyi solo nggak begitu populer juga gitu ya. Kayak gitu. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.